Dari Jabal Rahmah, kami berikan di perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabillillah mengajak kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan keselamatan untuk para pejuang Wali Songo Indonesia, untuk menegakkan kebenaran, untuk menjaga kesucian zuriat Nabi, untuk meluruskan sejarah Nahdlatul Ulama, dan untuk menjaga peradaban Nusantara. Jayalah Indonesiaku, NKRI harga mati, Pancasila tetap jaya, bersama kita luar biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video Sri Kandi PWI LS DIY ya, Kabupaten DIY, luar biasa, mengibarkan bendera LS di Jabal Rahmah. Ini menunjukkan bahwa militansinya saudara-saudara kami yang tergabung di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabillillah sampai rela mengibarkan bendera perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabillillah di Jabal Rahmah. Ini tentu motivasi yang sangat luar biasa buat kita semua. Karena apa? Motivasi kami, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabillillah adalah salah satunya adalah mensucikan nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Apa perlu nasab baginda Nabi Muhammad SAW? Oh, sangat. Kita sebagai umat Islam tentu tidak rela seumpama ada orang-orang yang mengaku mengatasnamakan cucu Nabi, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, gitu kan. Seumpama dinasihati mereka malah mencak-mencak. Di tubuh kami ada darah suci, kalian itu tidak berhak. Kan begitu toh. Dan ini bukan rahasia umum lagi. Apakah kita rela orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, zuriyah Nabi, melakukan perbuatan zina, mabuk-mabukan, terus mencari sesuap nasi, mengatasnamakan cucu Nabi? Tentu kita sebagai umat Islam sepakat tidak akan rela. Habib Dobolowi itu ngeri kalau kita cross check. Ngeri, mereka selalu mengatasnamakan cucu Nabi apapun yang dilakukan. Bahkan demo pun mereka, oh kalau kalian tidak berangkat besok, kalian akan kualat dengan cucu Nabi. Sehingga banyak saudara-saudara kami yang terhasut itu semua, sehingga berangkat. Tidak punya uang ya bonek gitu loh. Ini sungguh memprihatinkan. Fenomena-fenomena seperti ini harus kita buang. Mindset seperti ini harus kita buang. Makanya salah satu motivasi kami terus-menerus memberikan edukasi, pencerahan kepada saudara-saudara kami, ya ini salah satu motivasi. Mensucikan nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Kami pribadi sebagai umat Islam tidak rela, tidak ridho seumpama ada orang yang mengatasnamakan cucu Nabi tapi perilakunya jauh menyimpang dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Jelas. Belum lagi kasus-kasus yang lain seperti pembelokan sejarah, pemalsuan makam, perubahan makam pribumi menjadi kabit. Ini tentu menyitakan perhatian khusus untuk kasus-kasus yang lain. Memang orang kalau terbiasa melakukan kesalahan, itu dianggap kesalahan itu suatu kebenaran. Terus terbiasa. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya.
terbiasa berdusta, mengatasnamakan cucu Nabi, terus merasakan enaknya, merasakan gampangnya, pokoknya merasakan sesuatu yang di dunia ini mudah loh dengan mengaku sebagai cucu Nabi. Akhirnya kebablasan. Kalau istilah orang Jawa, obah didik ngaku cucu Nabi. Obah didik ngaku cucu Nabi. Nah ini kan berbahaya toh. Berbahaya. Ini menjadikan kebiasaan mereka seperti itu. Makanya kebiasaan buruk dari leluhur mereka ya, ini akan dilanjutkan oleh anak cucu mereka. Karena apa, ini semacam genetika ini kan gitu toh. Gawan bayi. Ya karena dulu itu kakek moyang mereka mengaku sebagai cucu Nabi kan gitu toh. Ya kesini-sini ya seperti itu kasusnya. Terus masif mengaku sebagai cucu Nabi. Logika sederhana sajalah. Kalau memang Mbak Alwi ini betul-betul cucu Nabi, tidak pernah, seharusnya tidak pernah keluar-keluar mengaku sebagai cucu Nabi. Tidak usah promosi. Aneh cucu Nabi, aneh cucu Nabi. Antum semua harus takdim kepada kami. Tidak perlu, menurut kami tidak perlu. Justru suatu produk yang baru itu harus dipromosikan. Berarti apa? Pengakuan cucu Nabi oleh Bani Pahlawi ini sesuatu yang baru, yang orang-orang abad ke-9 ke atas itu tidak tahu. Makanya sangat logis tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman itu sebenarnya itu mengena. Ya abad 9 ke sinilah Suhrawal Istifadohnya Bani Pahlawi itu. Abad 9 ke atas. Gelap gulita, betul itu. Pada saat merujuk pada kitab-kitab nasab yang primer. Itu. Ngeri, skenario besar yang diterapkan oleh Bani Pahlawi ini luar biasa. Makanya hari ini kita harus sadar ya. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kami mengibarkan bendera PWI LS di Jabal Rahmah ini sebagai bentuk komitmen kami ya untuk mensucikan nasab baginda Nabi, untuk menjaga sejarah bangsa dan bernegara kita, untuk meluruskan pembelokan-pembelokan sejarah dan gitu toh. Dan tentunya untuk NKRI harga mati. Karena apa? Apabila sejarah kita dibelak-belokkan oleh Habib Topolowi dan kita diam saja, takut kualat umpamanya, tentu ini akan masalah untuk Indonesia yang akan datang. Generasi kita akan kepaten obor dan mereka akan kebingungan, tidak bisa menemukan jati dirinya, dan mereka akan dicolok hidungnya oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk diarahkan bahwa sejarah Nusantara ini loh buktinya. Banyaknya makam-makam Habib yang tersebar di seantero Nusantara. Tentu ini masalah. Itulah bagaimana semangatnya saudara-saudari kami yang ada di Jabal Rahmah mengibarkan bendera perjuangan Wali Songo. Indonesia Laskar Sabilillah. Luar biasa. Kita patut berbangga karena PWI LS sudah berada di Jabal Rahmah, saudara-saudaraku semua. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.